guys, gimana kabarnya hari ini? Aku doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku mau share 5 tempat di kawasan Sumedang yang disebut-sebut rawan terjadi kecelakaan nih guys. Tapi sebelum kamu lanjutin nonton videonya, aku ingetin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe agar segera menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Kawasan Sumedang merupakan jalur tengah yang seringkali menjadi jalur alternatif ketika terjadi kepadatan di Jalan Nasional Bandung Garut lintas Nagreg, bahkan menjadi jalur limpahan ketika arus kendaraan di Tol Cipali padat. Bagi teman-teman yang mau melintas ke wilayah Kabupaten Sumedang, kali ini aku mau berbagi beberapa tempat di Sumedang yang dianggap rawan kecelakaan, rawan macet hingga rawan bencana alam, di mana saat melintasi wilayah ini teman-teman harus lebih berhati-hati. 1. Tikungan Bangkong. Rute dari Bandung hingga Sumedang memang punya jalur yang penuh tikungan disertai turunan dan tanjakan. Namun dari banyaknya tikungan, ada satu tikungan yang sebaiknya lebih waspada saat melewatinya. Adalah tikungan Bangkong yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Kecelakaan di tempat ini bukan kali pertama terjadi. Tikungan ini memang menjadi salah satu titik rawan kecelakaan di Jalan Raya Bandung-Sumedang. Masyarakat sekitar bahkan mengaku sudah biasa dan tak kaget lagi ketika ada kecelakaan lalu lintas di tikungan tajam tersebut. Jalur Cadas Pangeran. Jalur Cadas Pangeran yang berada di dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pamulihan dan Kecamatan Sumedang Selatan merupakan daerah rawan kecelakaan selanjutnya yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang. Cadas Pangeran dibangun sekitar tahun 1808. Jalan nasional penghubung Bandung Cirebon ini tetap kokoh berdiri hingga saat ini dan menjadi akses vital penggerak perekonomian Jawa Barat. Jalan legendaris ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Kondisi jalan yang berkelok dan terdapat tebing dan jurang mengharuskan pengendara berhati-hati saat melewati jalur Cadas Pangeran ini. Pengendara harus selalu memperhitungkan kondisi dan situasi di jalan raya, tidak boleh menyalip meskipun di jalur marka jalan lurus, harus melihat dulu kondisi aman, jangan dipaksakan agar tidak celaka. Cadas Pangeran ini selain seringkali terjadi macet ketika ada kendaraan besar seperti truk yang mogok atau patah as di tengah jalan sehingga akan menghambat arus lalu lintas, juga rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor atau pohon tumbang. Sehingga ancaman ini tentunya menjadi perhatian pihak kepolisian dan instansi lain dengan menyiagakan petugas dan alat berat di lapangan. Di Jalan Nasional Bandung Cirebon, berikutnya di wilayah timur Kabupaten Sumedang ada jalur tengkorak tanjakan Nyalindung yang berlokasi di Dusun Nyalindung, Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang.
Meskipun saat ini telah dilakukan pelebaran jalan dan dipasang guardrail atau pagar pengaman jalan, tetap saja harus berhati-hati, terutama yang melaju dari arah Bandung menuju Cirebon karena turunan di tempat ini curam dan lumayan panjang, teman-teman. Sebagai informasi, guardrail atau pagar pengaman jalan adalah sistem pengaman orang atau kendaraan yang terbuat dari rail besi atau baja panjang sebagai pagar pada jalan-jalan yang berbahaya seperti jalan bebas hambatan, toll road, sungai, jurang, dan lain-lain yang berfungsi menahan benturan keras dan menyerap sebagian besar energi kinetik agar kendaraan tidak terlempar keluar lintasan, akan tetapi diarahkan kembali ke arah paralel jalan mengurangi goncangan hebat sehingga dampak kecelakaan dapat dikurangi. Wah, sepertinya guardrail atau pagar pengaman jalan saat ini sudah menjadi standar keselamatan yang wajib dimiliki ya guys. Jalur lingkar selatan Jati Gede. Beralih ke wilayah selatan Kabupaten Sumedang, ada jalur lingkar selatan Jati Gede di mana banyak terdapat tanah amblas dan jalan berlubang serta minimnya lampu penerangan jalan saat malam hari. Hal ini tentu menjadi ancaman yang serius bagi pengguna jalan, khususnya kendaraan sepeda motor, teman-teman. Gimana tidak, lagi asik-asiknya jalan, tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang kita tunggangi terperosok ke dalam jalan berlubang. Kan celaka. Atau bisa juga gara-gara menghindari jalan berlubang, kalau kecepatan laju kendaraannya tinggi bisa celaka juga. Wah, jadi serba salah ya. Pastinya teman-teman harus selalu waspada dan hati-hati saat melintasi jalur lingkar selatan Jati Gede ini. 5. Jalur Tanjakan Cahe. Masih di wilayah selatan Kabupaten Sumedang, di nomor 5 tempat rawan kecelakaan di Kabupaten Sumedang, ada jalur Tanjakan Cahe yang terletak di Desa Sukajadi, Kecamatan Wado. Tanjakan Cahe ini juga disebut-sebut sebagai salah satu jalur rawan kecelakaan di Kabupaten Sumedang. Jalur Tanjakan Cahe merupakan jalur alternatif Sumedang Garut yang dikenal ekstrim karena curam dan berkelok, juga minim penerangan bila malam hari. Meski di beberapa
beberapa titik sudah dipasang guardrail atau pagar pengaman jalan, namun kenyataannya pagar itu tidak cukup kuat menahan benturan, hingga kendaraan pun akhirnya terguling ke jurang. Tercatat sudah banyak terjadi kecelakaan di jalur Tanjakan Cahaya Sumedang ini. Bagi teman-teman yang mau melintas jalur ini, aku ingetin lagi terutama yang dari arah Malangbong Garut menuju Wadu Sumedang karena jalannya berupa turunan panjang yang curam, sempit, dan berkelok. Pastikan posisi gigi berada di gigi rendah agar tidak terlalu sering menggunakan rem. Kalau hanya mengandalkan sistem rem pada roda bisa overheat dan bisa terjadi vapor lock atau masuknya uap air ke saluran pengereman, guys. Di negara maju, jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas menurun sangat tajam, sekitar 10% dalam 2 dasawarsa terakhir. Namun, di sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia, kondisi ini bertambah buruk. Disadari bahwa tanpa adanya tindakan, maka tingkat kecelakaan lalu lintas akan terus meningkat secara signifikan. Gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya.